Tidak berhenti pengamatan kita mengagungkan matahari, bulan dan bintang, tetapi mengagungkan siapa yang menciptakan matahari, bumi, bulan dan bintang yang teratur seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbul Alamin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun wal muslimat, inni usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Wa qala ta'ala, wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa idza hum muzlimun wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Wa qala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, saudara-saudara jamaah salat sunnah gerhana Arsyadukum Rahman, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai kewajiban bagi khatib-khatib berwasiat agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita laksanakan perintah Allah, kita jauhi larangan Allah. Ayat yang khatib bacakan tadi akan khatib jelaskan sedikit sebagai pengisi khutbah untuk solat sunat gerhana malam hari ini yang kita laksanakan. Tidak banyak yang khatib ingin sampaikan. 3 hal. Pertama, terjadinya gerhana adalah mutlak kekuasaan Allah, bukan semata-mata fenomena alam biasa. Khatib ulangi, terjadinya gerhana bulan ataupun gerhana matahari mutlak kekuasaan Allah, bukan semata-mata fenomena alam. Tahu kita bahwa gerhana bulan itu terjadi ketika posisi matahari, bumi dan bulan sejajar lurus. Cahaya matahari, cahayanya biasa dipantulkan oleh bulan, saat ini terhalang oleh keberadaan bumi. Kita tahu dalam pelajaran di sekolah bahwa bumi berputar mengelilingi matahari pada sumbunya, pada garis edarnya. Bulan pun berputar begitu, mengelilingi bumi, dan juga bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Dan matahari pun ternyata berputar pada porosnya. Dan siapa yang mengatur perputaran itu semua? Tidak lain adalah Allah. Dalam surah Yasin ayat 37 sampai ayat 40 yang khatib bacakan tadi, wa ayatul lahum, Allah katakan di antara tanda bagi mereka yang tak percaya. Ini ayat ini cerita tentang orang yang tak percaya dengan keberadaan Allah. Ada tanda bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu berkuasa. Dalam ayat ini disebutkan apa tandanya, apa kekuasaan Allah.
al-lail wa ayatul lahumul lailu. Malam adalah tanda kebesaran Allah. Naslahu minhun nahar. Kami pisahkan malam itu dengan siang, kata Allah. Fa idzahum muslimun, maka jadilah malam itu gelap. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dan matahari itu tajri. Orang Arab kalau bilang berjalan itu tamshi, kalau bilang berlari itu tajri. Ayat ini menyebut tajri, matahari itu berputar. Limustaqarril laha, tapi dalam keadaan berputar itu dia tetap pada porosnya. Beda dengan bumi yang berputar tetapi dia mengelilingi matahari. Sementara matahari berputar tidak mengelilingi bumi. Ayat Al-Quran 14 abad yang lalu telah berbicara ini. Surah Yasin yang sering diulang menyampaikan itu. Wasyamsu tajri. Di mana dia berlarinya? Di tempatnya. Di mana dia berputarnya? Di tempatnya. Limustaqarril laha. Limustaqarril laha. Dia berputar pada tempatnya, pada porosnya. Dan dia tidak mengelilingi bumi. Sebelum ada teori antroposentris, sebelum Galileo mengatakan bahwa sebelum ada Galileo ya, ilmuwan Itali yang oleh pihak keagamaan waktu itu, dalam hal itu agama Kristen, gereja, dikungkung, dibatalkan teorinya, sehingga dikatakanlah bumi ini sebagai pusat tata surya. Kata Galileo, bumi tidak pusat tata surya. Betul Galileo waktu itu, tetapi jauh sebelum Galileo mengatakan itu, Allah sudah menginformasikan hal itu di dalam Al-Quran. Inilah ajaran Islam yang baru kita tahu. Al-Quran menyampaikan informasi itu. Maka patut kiranya kita meyakini dengan sungguh-sungguh kebenaran wahyu Al-Quran itu. Selanjutnya, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Wal qamar, dan bulan, kata Allah, qaddarnahu manazila, kami takdirkan, kami tentukan ketentuannya, dia beredar ya, ada perputarannya, lalu ada beredarannya, sehingga awalnya kecil, lalu menjadi besar, menjadi purnama, lalu kecil lagi, hatta ada kal urjunil qadim, sampai dia kecil. Seperti apa? Seperti urjunil qadim. Urjunil qadim itu seperti bentuk tandan yang tua. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Siapa yang menjadikan itu teratur begitu? Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya. Tak pantut dan tidak pantas bagi kita takjub dengan matahari, takjub dengan bumi, takjub dengan bulan, lalu mendewa-dewakan matahari, bumi dan bulan dan makhluk yang lainnya. Orang-orang dahulu ya, tersebut misalnya bangsa Romawi dulu menyebut ada namanya Sunday, hari matahari, sebagai hari untuk membesarkan dewa matahari. Matahari dipersonkan dalam bentuk dewa yang disembah. Bulan pun begitu. Ada hari bulan, Monday. Lalu ada hari untuk memuja dewa Saturnus, planet Saturnus, Saturday. Datang Islam hari, penamaan hari itu dalam Islam tidak sedemikian adanya. Ahad, Isnain, Selasa, Arba'ah, Khamis, Jum'ah, Sabat. Sampai ke Indonesia nama harinya seperti itu. Lalu ada berganti beberapa istilah. Al-Ahad menjadi Minggu.
Islam mengajarkan tidak menyembah matahari, tidak berhenti pengamatan kita mengagungkan matahari, bulan dan bintang, tetapi mengagungkan siapa yang menciptakan matahari, bumi, bulan dan bintang yang teratur seperti itu. Kita ingat nenek moyang kita, bapak tauhid Nabi Ibrahim, bagaimana mencari Tuhan, bagaimana menemukan Tuhan. Begitu adanya dulu. Keluar di malam hari, dilihat bintang, mengatakan bintang yang indah inilah Tuhan. Lalu dilihatnya ada yang lebih bagus, bulan. Bulan disebut sebagai Tuhan. Di siang hari bulan tak nampak, nampak matahari, matahari pun dibilangnya Tuhan. Lalu Ibrahim tidak berhenti sampai di situ. Ibrahim tidak menyembah matahari, bulan dan bintang, tetapi Ibrahim mengatakan, saya percaya kepada, saya berserah diri kepada yang menciptakan matahari, bumi, bulan dan bintang ini. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Bapak Ibu jemaah salat sunat gerhana yang dirahmati Allah, kita tidak menyembah matahari, kita tidak menyembah kepada makhluk, tapi kita menyembah kepada Sang Pencipta matahari. Itulah yang disebut di dalam ayat la tasjudu lis-samsi wala lil-qamari. Jangan sujud. Al-Fusilat ayat 37. Jangan sujud menyembah matahari, juga jangan sujud menyembah bulan, tapi sujudlah menyembah kepada zat yang menciptakan keduanya. Kita boleh kagum dengan fenomena alam, tapi yakinlah bahwa fenomena alam itu terjadi karena ada yang mengaturnya, ada yang menciptakannya, ada yang memeliharanya. Bukankah kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah pemelihara alam semesta. Inilah tauhid yang kita yakini bahwa Allah lah yang menciptakan alam raya dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga dia teratur sampai hari ini. Kalau Allah berkehendak, salah satu di antaranya melenceng dari garis edarnya, tamatlah kejadiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, pernahkah gerhana itu terjadi pada masa Nabi? Pernah. Orang Arab jahiliyah, kalau terjadi gerhana, meyakini bahwa ada kematian atau ada peristiwa kelahiran, sehingga terjadi gerhana. Hampir sama dengan sebagian orang di Indonesia dulu. Kalau ada terjadi gerhana, mereka memutul gentongan rame-rame. Karena dalam keyakinan mereka, gerhana bulan itu terjadi karena bulan dimakan oleh raksasa. Lalu untuk mengusir raksasa itu, dipukullah gentongan. Demikian sebagian daerah di Pulau Jawa dulu. Dalam Islam tidak demikian adanya. Bolehkah kita melakukan pengamatan, seminar, apapun acara melihat bulan? Boleh. Biar menambah keimanan kita kepada Allah. Tapi ada satu syariat yang kita lakukan malam hari ini, solat sunat. Nabi melakukan itu dalam sebuah hadis dari Aisyah. Hadis ini pun terjadi, peristiwa itu pun terjadi setelah meninggalnya anak baginda Rasulullah, Ibrahim. Seolah-olah membenarkan jadinya keyakinan masyarakat jahiliyah kalau gerhana itu terjadi karena ada peristiwa kelahiran atau kematian. Kebetulan meninggal anak baginda Rasulullah. Tapi secara kebetulan kita sebut begitu. Tapi memang begitu Allah menciptakan, mengaturnya. Allah turunkan syariat kepada baginda Rasulullah tidak sedemikian adanya. Tidak seperti itu adanya, bukan karena meninggalnya anak Rasulullah lalu terjadi gerhana matahari, tidak. Kata Rasulullah tidak demikian. Maka Rasulullah menganjurkan apa? Kita melaksanakan solat seperti yang tadi kita laksanakan. Tata cara solat tadi itu berdasarkan hadis dari Aisyah itu. Di penghujung hadis Rasulullah berpesan, apa yang kita lakukan ketika gerhana itu terjadi? Nah, kata Nabi, inna syamsa wal qamara
ayatani min ayatillah, bahwa matahari, bulan adalah dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. La yaksifani limauti ahadin wala lihayatihi. Terjadinya gerhana matahari ataupun bulan itu bukan karena kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Fa iza ra'aitum zalika fad'ullah. Kalau kamu melihat, menyaksikan adanya gerhana, dan tempat kita bisa menyaksikan gerhana itu, maka kita kena syariat ini. Berdoalah kepada Allah. Mohonlah kepada Allah segala permohonan. Setelah ini perbanyak doa, termasuk angkat COVID ini, angkat musibah ini, angkat wabah ini dari tempat kita. Wa kabbiru, bertakbirlah mengesahkan Allah. Wa sallu wa tasaddaqu, salat dan bersedekahlah. Setelah ini boleh bersedekah. Itulah pesan baginda Rasulullah ketika kita menemukan gerhana matahari. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai pesan dari baginda Rasulullah itu perlu juga kita introspeksi kita. Kita muhasabah, istilah Buya. Sudah benarkah salat kita, sedekah kita, atau takbir yang kita ucapkan, kita yang mengaku mengesahkan Allah, membesarkan Allah, kita ucapkan Allahu Akbar, tetapi tidak kita lakukan Allahu Akbar itu. Kita ucapkan di mulut kita Allah Maha Besar, tetapi perbuatan kita mengingkari pernyataan kita. Contoh, ada seruan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Besar. Tentunya panggilan azan itu adalah panggilan dari Zat yang Maha Besar. Tetapi kita masih sibuk dengan pekerjaan kita, seolah-olah kita menganggap pekerjaan kita yang besar, seruan azan kecil. Salat kita misalnya begitu. Ibadah kita yang lain juga begitu. Sudahkah benar-benar membesarkan Allah kita dalam beribadah? Bersedekah kita, sudahkah sedekah kita karena Allah atau karena yang lain? Atau mungkin di antara kita sedekahnya masih milah-milih. Saya bersedekah ke si Anu saja karena dia masih taat, dia taat. Lalu yang tidak taat tidak dikasih sedekah. Jangan-jangan dengan sedekah kita kepada mereka yang kurang taat tadi justru menjadikan dia menjadi taat. Kita introspeksi, kita bertanya kepada diri kita, dan kita sendiri yang tahu jawabannya. Tidak usah dikasih tahu orang lain. Terakhir, kita bermohon kepada Allah semoga wabah, bencana, musibah yang ada di tempat kita Allah angkat, dan Allah ganti menjadi nikmat dengan ketabahan dan kesabaran kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu